Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Sehat? Sehat. Baik, untuk memberkati pelajaran kita hari ini, coba ketua kelas memimpin membaca doa. Baik, semuanya belum membaca pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, berabsen dulu ya. Ada semua hari ini? Amin. Akhirnya lagi? Akhir rahmatullah. Siapa nih yang tidak hadir? Mereka Mama Eka, kapan? Sakit. Oh, sakit ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Mama Eka cepat sembuh ya. Amin. Ada Mama Eka bersama kita lagi untuk belajar. Baik. Hari ini kita akan memasuki pada pembelajaran kali kita menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Sebelum dimulai materi kita hari ini, anak-anakku masih ingat materi kita minggu lalu? Apa nak? adalah orang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman, ya, ataupun dikatakan dengan syarabul iman, ataupun tanda cabang-cabang iman. Berapa ada cabang-cabang iman? 6. Apa saja nak? Ya, 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 bagus sekali. Baik, sebelum kita lanjutkan, baiknya kita lihat dulu video tentang pembahasan kita hari ini ya. Coba diperhatikan videonya yang akan ditampilkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang menjauhi hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan perilaku hasad. Setelah melihat video pembelajaran materi ini, kita semua diharapkan mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, setelah mampu menganalisis, kita semua diharapkan mampu menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, kita terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu, kita diharapkan mampu membuat karya berupa quote dan kemudian mempublikasikan ke media sosial. Selamat menyaksikan. Pria ini biasanya pasangannya sum'ah. Ya, kalau dia apa itu? Beramal yang ingin ditunjukkan pada orang. Sedangkan sum'ah apa? Beramal dengan apa? Diperdengarkan. Kalau saya tak diperdengarkan, maksudnya diceritakan pada orang. Orang ngaji
lagu yang paling penting dia, sehingga orang kagum melihat dia yang panjang, dipendekkan, yang pendek, dipanjangkan. Pokok irama lah yang penting. Jelas dulu, yang ria itu ingin ditunjukkan kepada orang. Bagaimana bentuk menunjukkannya itu? Bisa antum menunjukkan dengan suara antum, bisa menunjukkan dengan sifat antum. Jadi baju Quran tinggi tinggi itu bisa masuk dalam bab ria. Lalu sum'ah itu apa? Menceritakan amalan yang kita sembunyikan. Kita sembunyi-sembunyi ini sebenarnya. Tadi terus cerita apa? Ada apa? Itu kayaknya dampak. Ini Pak, sedikit aja. Allah, Iqbal tadi anda sudah sembunyikan. Ini ceritakan lagi kepada orang. Menceritakan supaya ini dipuji orang. Ya, tapi kalau dia cerita, Ustaz, saya ini biasa sholat di mana? Tapi belakangan ini saya agak kurang sholat benar. Dalam rangka minta nasihat itu tak sunnah. Atau seorang ustaz bercerita padahal dia tak sholat malam, tak ada orang yang tahu. Nah, itu jadi sum'ah. Nah, ria pasangannya biasa sum'ah. Man ra'a yaumal qiyamah, man sanna sama'u yaumal qiyamah. Barang siapa riak maka Allah akan riak kepadanya pada hari kiamat. Barang siapa sum'ah maka Allah akan sum'ah kepadanya pada hari kiamat. Apa makna riak dan sum'ah Allah? Orang riak, orang sum'ah kebiasaannya menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Kelak Allah akan riak kepadanya dan sum'ah kepadanya, Allah nampakkan keburukannya itu di hadapan seluruh makhluk. Jawaban kita, kalau kita tidak melakukan, karena ternyata masalahnya nggak sesederhana itu. Memang kesannya konsep ini sangat menarik dan menghabiskan waktu mudanya tanpa ada tujuan yang jelas. Kita tidak boleh mengikuti mereka. Karena ternyata konsep ini benar-benar diyakini oleh banyak pihak, khususnya anak muda. Ini kan masa muda, Pak Ustaz. Ya bandel-bandel dikit sama-sama. Apakah seperti itu? Ustaz, saya berkata hidup koyak-koyak sampai umur 59 atau umur 62. Kan aku umur 63, Pak Ustaz. Jadi karena saya koyak-koyak 62 orang saudara kita, 3 meninggal bersama. Nah, sesimpel itu. Masa muda Pak saya, insya Allah saya mau tobat tapi nanti pas sudah nggak laku, begitu. Apakah kalian berpikir wahai manusia, kami menciptakan kalian hanya untuk foya-foya belaka, mengerjakan aktivitas yang tidak jelas tujuannya, buang-buang waktu, nggak bermanfaat, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Apakah kalian berpikir demikian? Keliru ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan untuk sebuah tugas mulia. Al-Ariyat 56. Kita akan langsung membahas sifat tercela yang keempat, yaitu sombong. Mungkin banyak teman-teman di sini sudah tahu arti sombong, tapi belum tahu secara detail apa itu sombong yang sebenarnya. Pengertian dari sombong adalah membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri seperti apa? Dengan juga disertai dengan meremehkan orang lain. Dan perbedaannya apa sih? Sombong dengan ujub, perbedaannya mungkin sangat tipis, yaitu apabila ujub hanya sebatas membanggakan dirinya. Adapun sombong adalah sikap membanggakan diri sekaligus juga disertai dengan merendahkan orang lain. Jadi perbedaannya ada pada sisi melibatkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, penyebab dari sombong ini apa? Satu, merasa apa yang diucapkan benar,
sehingga menganggap orang lain selalu salah. 2. Gila pujian. Nah, biasanya orang yang gila pujian itu juga timbul nanti ada godaan-godaan untuk menjadi orang yang sombong, yang tidak mempunyai ilmu atau sedikit ilmu, tapi dia juga sombong. Sudah istilahnya apa? Sudah miskin tapi sombong, sudah bodoh tapi sombong. Diartikan secara bahasa artinya benci atau dengki. Nah, jika diartikan secara istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Penyebabnya ada 2. Bisa jadi 1, ada rasa permusuhan dan kebencian terhadap seseorang tersebut. Yang kedua adalah sombong dan juga rasa takabur pada diri orang tersebut. Dan dapat orang yang memiliki sikap seperti itu. 1, menghanguskan amal kebaikan seseorang tersebut. 2, dapat juga memutus silaturahmi. Dan yang ketiga, hilangnya ketenangan dan juga kebahagiaan pada diri orang tersebut. Baik, dari video yang telah Ibu tampilkan, apa yang bisa kita ambil kisah ini? Dari video yang telah Ibu tampilkan, apa yang dapat dimengerti dari pembahasan tersebut? Ya. Sombong adalah sifat tercela. Ya. Yang lainnya? Apa? Apa yang dapat kita ambil suatu pelajaran dari video yang telah disampaikan tadi? Hah? Apa yang pengertian daripada ria? Apanya? Ya. Apa ria? Apa ria? Makna ria yaitu menampakkan. Kemudian semua apa? Menceritakan. Apa yang kita ceritakan? Amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Misalkan kita akan bersedekah ya kepada seseorang. Lalu kita menceritakan pada teman kita, "Hai kawan, tadi kan saya sudah memberi sedekah kepada 10 kasihan saya lihatnya." Nah, itu namanya sum'ah. Perbuatan yang kita kerjakan, perbuatan kebaikan yang kita kerjakan, kita ceritakan kepada orang lain. Segala suatu perbuatan yang kita kerjakan atau kebaikan apabila kita menceritakannya kepada orang lain karena mengharap pujian, ya, ataupun sanjungan, maka amal perbuatan yang kita kerjakan itu akan terhapus sia-sia karena di dalam diri kita ada sifat sombong, menampakkan ataupun memamerkan bahwasanya kita itu seorang yang rajin bersedekah, seseorang yang rajin beramal. Kemudian kita menceritakan kepada orang lain. Boleh apabila kita menasihati, boleh. Yang jangan kita menceritakan amal kebaikan kita untuk tujuan agar dipuji. Tapi memberi arahan ataupun memberi pelajaran boleh untuk mengubah seseorang boleh. Yang jangan kita menceritakan perbuatan kita sendiri atas nama perbuatan kebaikan dengan tujuan ingin dipuji dan ingin disanjung. Baik, ada tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menghindari sikap hidup berkoya-koya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Baik. Kemudian di sini ada dalil ya yang menjelaskan tentang larangan berfoya-foya. Apa dalilnya? Dalilnya yang terdapat dalam surat
Ya. wa bisabil Ya. Wala tabdiru ra. Inna mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Wa kana syaitanu yurabbi'uhu kafura. Apa pengertian daripada ayat tersebut? Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan, dan setan itu sangat dekat pada Tuhan. Baik. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan, melarang kepada kita semua menghambur-hamburkan uang. Apabila kita memiliki rezeki, ya, jangan kita asik membelanjakan kepada tempat yang tidak bermanfaat. Allah menganjurkan harta yang kita miliki itu kita saling berbagi kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Contohnya siapa ya? Fakir miskin, anak yatim, apa lagi? Mu'alaf. Di situ ditunjukkan pada jalan yang bermanfaat. Kita menginfakkan harta kita kepada tempat-tempat yang bermanfaat. Jangan kita menggunakan harta kita itu pada tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Menghambur-hamburkan tanpa ada manfaatnya. Baik, selanjutnya di sini ada lagi larangan ria dan sum'ah. Apa larangannya? Pertama, melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Itu dilarang oleh Allah. Karena kenapa? Karena hilangnya amal kebaikan apabila ada niat dalam hati kita untuk memanfaatkan kepada orang lain. Saya amalan kita itu tidak bermakna. Misalkan kita mau mengerjakan sholat tahajud, kita setiap malam mengerjakan sholat tahajud, ya kan? Dari jam 3 sampai subuh kita tidak tidur lagi sampai ke sekolah kita kan? Ngantuk sekali, ya kan? Kita menceritakan sama teman-teman, kenapa kamu ngantuk? Nggak semalam kami nggak tidur, ngapain? Nggak, kami sholat tahajud sampai subuh. Nah, kita menceritakan pekerjaan kita kepada teman agar teman apa? Memuji kita bahwa kita sebenarnya orang yang rajin sholat atau rajin bangun malam. Nah, dengan demikian maka amal perbuatan yang kita kerjakan tadi sia-sia, terhapus, tidak ada pahalanya. Kemudian ada lagi larangan bersum'ah. Apa yang dikatakan bersum'ah? Memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian ataupun sanjungan. Kemudian di sini ada ria. Apa yang dikatakan dengan ria? Melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan. Ya. Apakah ria itu termasuk pada syirik? Ya, Syirik kecil. Karena kita terlalu menyombongkan diri. Seolah akulah yang pintar, akulah yang rajin, akulah yang bisa. Kita selalu menyombongkan diri, menganggap diri kita serba bisa. Nah, itu merupakan sifat syaitan. Ya, di sini ada lagi ciri-ciri ria dan sum'ah. Yang pertama, selalu menyebut dan mengikuti amal baik yang pernah dilakukan. Kemudian beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Kemudian malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Misalkan, ya kan? Ada orang meminta
Ya kan? Ketika ada orang lain kita mau bersedekah itu apa? Agar dilihat oleh orang lain bahwasanya kita orang yang selalu bersedekah, bukan tidak dengan keikhlasan. Sebenarnya amal kebaikan yang kita kerjakan itu mulai dari hati, bukan dari orang lain. Jadi itu keikhlasan yang kita miliki. Apa makna ikhlas itu, Dok? Apa ikhlas? Ikhlas itu yaitu segala sesuatu perbuatan yang tidak diminati dan tidak diingat-ingat dan tidak diceritakan, memberinya dengan sepenuh hati karena Allah dan mengharapkan imbalan dari Allah, yaitu pahala. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Apa contohnya? Ya, ciri-ciri yang keempat. Nah, misalkan ya kan, teman kita bertemu ke teman. Jadi teman kita lihat sebentar ya, saya sholat dulu belum sholat. Kenapa? Karena di depan teman, kalau di belakang teman dia tidak pernah menceritakan masalah dia sholat. Apa itu tujuannya? Untuk menampakkan amal perbuatan. Baik. Sekian dulu ya pembahasan Ibu hari ini. Sekarang kita coba bentuk 3 kelompok untuk mendiskusikan materi kita hari ini. Sudah siap kira-kira? Ya. Baik, sebelum kita mulai berdiskusi, alangkah baiknya kita speaking dulu. Masih ingat? Ya, coba berdiri semua. Kita akan mengerjakan berku ini 25. Ayo bangun. Ayo, 1, 2, 3. Jangan apa-apa itu ya. Lihat ingat gerakannya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, baik. Sekarang coba Mei kerjakan Oh iya, ada ya. Yang kelompok 2 masa tengah mana? Iya, dan SMA. Kelompok 1 ya, sikap itu berfoya-foya. Baik, dikerjakan waktunya 5 menit ya. Sudah siap ya? Sudah siap? Belum. Kelompok 3 sudah siap ya? Waktunya hampir habis ya. Gimana, Nak? Bagus.
dan profesional. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adazal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabil. La tubazzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dan dekat dan kepada orang miskin dan orang dalam keseluruhan jalanan, dan janganlah kamu mengambil kedudukan secara sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat hendak kepada kerabat. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, ya, kelompok 2 akan menanyakan kepada kelompok 1 ya. Apa nih pertanyaannya? Saya kurang lain dari kelompok 2 yang bertanya bagaimana cara kita mencari sikap berfoya-foya. Yaitu dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, menabung secara rutin, membiasakan diri bersedekah, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, bertindak selektif dan berencana. Terima kasih. Ada yang ingin tanya lagi? Saya ingin menambahkan, membiasakan diri bersedekah. Jangan sampai bersedekah itu untuk orang lain. Jangan sampai bersedekah sama kehidupan kawan saja. Oh iya. Iya. Ada lagi? Kami tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Baik, selanjutnya akan tampil kelompok 2 ya. Coba ini kelompok 2 tampil. Saya presentasikan hasil deskripsi kelompok kami, yaitu tentang menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa berarti memperdengarkan, dan secara istilah sum'ah memberitahu atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya terdapat pujian dan sanjungan dari orang lain. Ada yang kurang? Bagaimananya? Sepun kalau ada yang bertanya di bawah. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang sifatnya dan Baiklah, besok ciri-ciri orang bersifat riya dan sum'ah yaitu selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang lain, malas dan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang, tampak lebih rajin dan semangat dalam beramal saat mendapatkan senyuman. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Baiklah, presentasi tertutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Selamat kelompok 2. Baik, sekarang coba tampil kelompok 1. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul adalah menghindari sikap takabur. Sikap takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat dibandingkan orang lain. Takabur merupakan penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatannya kepada orang lain. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya? Coba. Apakah dampak negatif bagi orang yang bersifat takabur? Iya, dampak negatif ya. Dampak negatif bagi orang yang bersifat takabur adalah dibenci Allah SWT dan Rasul,
dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, yang lagi. Ada? Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kelompok yang berasal ini, yang pertama apa pertanyaannya? Bagaimana cara kita menghindari Sikap berfoya-foya. sikap berfoya-foya? Yang pertama apa tadi? Membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bagaimana dikatakan dengan kebutuhan? Kebutuhan misalnya apa yang kita perlu, baju. Dan keinginan? Keinginan seperti hobi. Oh iya, berarti kita bisa memilah ya kan? Jangan mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting. Itu salah satunya. Kemudian apa lagi ya? Menabung secara rutin. Nah, misalkan kita sekolah, ya orang tua kita membeli jajan 15.000. Sebenarnya kita cukup 10.000 sehari. Nah, alangkah sisa yang 5.000 tadi, alangkah baiknya kita tabung untuk apa? Untuk kebutuhan kita nanti, ya kan? Maka rajin-rajinlah bertabung untuk apa? Menghindari perilaku berfoya-foya. Untuk yang kedua, apa tadi pertanyaannya, nak? Yang kedua, apa pertanyaannya tadi? Ciri-ciri orang yang bersifat ria dan sum'ah. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, Selalu menyebut dan mungkin amal baik yang pernah dilakukan. ya selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dia lakukan. Arti itu termasuk pada sifat yang tidak ikhlas. Amal perbuatan yang dia kerjakan tidak ikhlas dengan karena Allah. Ya hanya ingin dipuji dan disanjung karena sudah banyak beramal. Oke, yang nomor 3 tadi bagaimana dong? Dampak negatif bagi orang yang bersikap takabur. Dampak negatif bagi orang yang bersikap takabur. Apa dampak negatifnya? Benci Allah. Yang pertama dibenci Allah. Kenapa dibenci Allah? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang bersifat takabur. Karena sikap takabur itu merupakan sifat setan. Yang kedua apa? Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Karena apa? Tidak cocok, ya kan? Apanya yang tidak cocok itu perilakunya melanggar dengan syariat Islam, melanggar dengan aturan Allah. Selanjutnya apa lagi ya? Hatinya terkunci dari memperoleh hidayah. Ya, maka hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kepada Allah. Tidak pernah ada dalam hatinya untuk berdoa. Baik. Sekian dulu ya diskusi kita hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkannya? Siapa ya? Oke, baik. Menyambung kepada ria, sum'ah, takabur. Ya. Merupakan aturan yang mengakibatkan keburukan bagi manusia baik di dunia dan di akhirat. Dan setiap amal kebaikan yang dilakukan adalah tertutup dengan sia-sia. Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas serta mengharap kemuliaan Allah dari orang lain. Oh ya. Bagaimana menurut Anda kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman? Mananya? Coba Abang bacanya lebih keras. Ya teman-teman bisa dengar. Coba ambil kesimpulan sebelum menyimpulkan. Coba. Perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad merupakan akhlak tercela yang mengakibatkan keburukan bagi dunia baik dunia dan di akhirat. Dan setiap amal kebaikan yang dilakukan akan tertutup dengan sia-sia. Karena setiap amal kebaikan yang dia kerjakan tidak ikhlas serta mengharap pujian dan terima dari orang lain. Baik. Bagaimana? Paham dari kesimpulan yang telah dibacakan oleh teman? Apa yang dapat kita pahami? Sudah. Di mana perbedaan antara ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Di mana perbedaan keempat perilaku bercela tersebut?
takabur. Sombong. Apa sifat sombong? Hasad. Hasad. Apa hasadnya? Apa hasad? Benci orang. Hasad itu benci melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu yang dikatakan dengan hasad. Dan dikatakan dengan takabur, yaitu merasa dirinya lebih bisa, lebih baik, merasa dirinya serba bisa, segalanya itu sama dengan sombong. Selanjutnya apa? Apa itu sum'ah? Menceritakan. Apa yang dia ceritakan? Amal kebaikannya kepada orang lain. Kemudian ria, memperlihatkan. Apa yang dia perlihatkan? Perbuatan. Apakah gaya hidupnya? Apakah harta benda yang dia miliki? Misalnya kita kan mampu membeli baju yang ngetren, ya kan, baju yang mewah, ya kan? Kita menampakkan kepada orang lain dengan cara bagaimana? Yaitu berjalan dengan gaya-gaya yang benar, ya kan? Apa kita untuk menampakkan pakaian ataupun sesuatu yang ada pada kita. Contohnya kita memiliki perhiasan baik di tangan ataupun cincin yang kita miliki, ya kan? Kita memiliki cincin 2, kemudian ada gelang. Kita menampakkan ke orang lain. Bagaimana caranya? Apabila kita memiliki baju lengan panjang, kita tarik ke atas. Itu apa? Itu menampakkan perhiasan. Dikatakan dengan ria, ya kan, menampakkan sesuatu yang kita miliki. Kita bisa dibedakan ya? Kita bisa dibedakan? Baik. Kalau sudah bisa dibedakan ya, mana ria, mana sum'ah, mana takabur, dan mana hasad. Baik. Ada pertanyaan? Ada? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yaitu tentang asuransi syariah. Tolong dengan dibaca-baca ya. Asuransi syariah yang akan kita pelajari minggu depan. Baik, sebelum ibu tutup, ya, sebelum tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berselawat dulu untuk memberkati pembelajaran kita hari ini. Baik, ya, kita berselawat sama-sama. Ibu akhiri